Ulangi. Okay, trend is your friend until it bend, ya. Judulnya ini kontak saya kalau mau lebih lanjut. Oke, kembali ke sini. Jadi materi ini sangat relevan sekali lagi untuk kondisi saat ini di mana IHSG ATH terus ya. Sehingga ini sangat apa ya? Sekarang kan mulai turun-turun tuh ya, IHSG sudah berhenti membuat ATH. Big Bang mulai turun-turun. Banyak sekali yang tanya Big Bang gimana, sampai saya buatkan IG Live. Nah, mungkin kalau IG Live kan nggak bisa detail seperti edukasi sekarang ini ya, santai ya. IG Live nggak bisa terlalu detail. Di IG itu susah juga ngasih judgement. Oke, nah. Nah, tren itu ada 3, jelas ya. Uptrend, downtrend, trendless atau sideways atau nggak punya tren. Ya, kita coba kupas sedetail mungkin. Nah, ini memang keuntungan kalau teman-teman jadi member DJUC Solo, Anda akan dapat edukasi yang jauh lebih detail ya. Di IG pun agak susah sih karena harus join di member supaya bisa lihat cat-cat ini dengan jelas. Oke. Trend indicate the direction of price movement in a stock. Jadi tren itu menunjukkan arah gerakan dari saham. Ya, seperti tadi saya udah ngomong, tren itu ada 3, uptrend, downtrend, dan sideways. Ya, atau trendless. Oke. Nah, tren dapat diidentifikasikan dengan memakai 4 formation types ya. Ini kita bicara ke candle dulu yang paling sederhana. Ya, belajar candle ya. Candlestick dinner lunch ya hari ini ya, belajar candlestick dulu, diulang lagi. Yang pertama adalah higher high. Ya, ditulis HH, higher low, HL, lower high LH, lower low LL. Singkatan ini dihafalkan ya. Higher high HH, higher low HL, lower high LH, lower low LL. Oke. Nah, sekarang kita yang lihat dulu. Higher high. Definisinya rumit tapi sebenarnya gampang ya. Ketika kita membandingkan 2 candle ya, sebelumnya dan sesudahnya, kalau tingginya lebih tinggi dari tinggi candle sebelumnya, ini higher high. Ya. Ini juga sebenarnya candle merah, tapi karena tingginya lebih tinggi, ini higher high. Jadi ini masih, kalau ngomong masih up arahnya. Betul? Walaupun ini candle-nya jelek. It's called higher high. Kembali ke definisi tadi. Uptrend, downtrend. Oke. Sampai di sini ada pertanyaan? Apa sudah jelas? Jelas, Pak. Jelas? Oke ya. Nah, terus higher low. Nah, higher low itu juga sama. The recent candle low should be higher than previous candle low. Jadi bawahnya lebih tinggi dari sebelumnya. Bawah higher low ya. Bawahnya ini juga lebih tinggi dari candle low sebelumnya. Ya, kalau di atas higher high, di bawahnya adalah higher low, higher low. Ini juga tanda-tanda masih naik. Oke. Lower high. Nah, ini tanda-tanda tuh. Lower high. Nah, ini tingginya lebih rendah dari tinggi sebelumnya. Ini walaupun candle hijau, tapi tingginya lebih rendah dari candle sebelumnya, artinya dia lower high. Bagaimanapun arahnya masih turun. Ya. Oke ya, jadi dipahami dulu pengertiannya. Ya. Next, lower low. Nah, ini bawahnya. Membentuk low-nya lebih rendah dari sebelumnya. Ini walaupun candle hijau juga low-nya lebih rendah.
Jadi ini arahnya harusnya masih turun. Ya, secara umum teoretikalnya begitu. Nanti kan ada loh Pak, ini bukankah tanda-tanda reversal? Nah itu nanti ya, pelan-pelan dulu. Iya, ada tanda perlawanan, tapi belum tanda-tanda reversal. Ya, ada tanda-tanda reversal. Orang yang ngomong dead cat bounce ya semacam ini naik untuk turun lagi. Nah, nanti kita akan ketemu candle-candle ini dihafalkan ya, higher high. Nanti saya akan tanya ini apa? Higher high, apa itu lower low ya. Oke. Nah, uptrend itu ketika terjadi higher high, higher low di antara candle. Jadi higher high, higher low itu uptrend. Jadi harus ada dua tanda itu. Jelas? Jadi kalau higher high aja belum tentu uptrend sih. Harus ada higher low. Coba dicerna dulu. Higher high, higher low, baru kita boleh ngomong, yo uptrend. Ini masih uptrend nih. Walaupun ini candle merah kan. Oke? Oke, Pak. Ada pertanyaan kah? Wah, ini saya malah lupa IG-nya, live-nya di IG yang private nih piye toh? Ulang. Makanya kok yang private itu kan tak buat seneng-seneng doang. Oke, nggak usah diulangi. Saya utamanya buat ini kok buat teman-teman yang nasabah aja. Yang lain sih bonus ya. Oke, higher high, higher low between the candle indicate uptrends. Oke ya, jadi syaratnya ada dua, yaitu ada apa? Higher high dan higher low. Ya, sama-sama H intinya. Ya, oke, depannya harus H. Kalau enggak depannya H, kata-kata H itu berarti higher Pak. Entah itu higher high, tingginya lebih tinggi, atau higher low, low-nya yang lebih tinggi. Coba teman-teman yang mungkin sudah biasa ini mudah ngerti. Teman-teman yang baru nih ada Bu Ani, ada siapa, Bu Yeti, ada Pak Hengki. Apakah bisa mengikuti? Bisa, Pak. Jenny. Bisa? Bisa, Pak. Oke. Lanjut ya. Harus ada higher high dan higher Low. itu baru ngomong uptrend. Kalau downtrend sebaliknya. Lower high, lower low. Lower high, lower low. Oke. Ini menjadi basic price action setiap hari. Jadi ilmu candle ini akan menjadi ilmu perang. Ilmu price action. Ya, kasus saja nggak cukup cuma ini dok, tapi minimal kita tahu dulu basicnya candlestick. Itu baru itu juga basic dari technical analysis ya. Oke, next. Tolong kalau nggak ngomong di mute dulu ya, supaya nggak kemeresek. Nah, ini ada kemeresek nih. Saya mute dulu. Oke, sideways. Nah, sideways ada higher high, lower low between the candle indicate sideways ya. Lower high, higher low indicate the candle sideways juga. Nah, contohnya seperti ini. Nah, highlight. Nah, ini ada higher high nih, tanda-tanda dong. Tapi di sini lower low. Jelas? Jadi ini sideways. Mudah nggak? Harusnya kalau ada tren kan higher high dan higher. Kalau uptrend higher high, higher low. Nah, ya kalau nggak bisa ngomong higher low, HL. Jelas? Kalau ada dua ini, jadi loh ini gimana Pak kalau sideways ya trendless, masih indecision. Kalau saya sering ngomong istilah ini adalah apa? Sering saya ngomong adalah OP. OP itu apa?
OB? Outside bar. Nah, outside bar. Terus next, candle-nya, loh ini lower low nih. Downtrend dong. Ternyata bawahnya apa? Higher low. Jadi downtrend apa enggak? Enggak. Ya, ini sideways lagi. Ya, indecision lagi. Saya sering ngomong nih IB. IB apa? Inside bar. Ya, ini basic, semoga jelas. Jadi teman-teman yang tidak punya basic baca ini pasti harusnya hari ini jelas ya. Jadi besok kalau ada kalian, ini gimana Pak besok? Nah, kalau ketemu outside bar ya indecision, ketemu inside bar ya indecision, sama. Walaupun harga turun, betul nggak? Atau walaupun harga naik, loh berarti harga naik tidak menjamin. Nah, itulah ilmu candle. Ya, ini ditemukan oleh orang Jepang ya. Aduh kok namanya lupa ya. Dulu saya sudah bikinin short videonya juga. Yang dulu ngitung beras di Jepang ya, untuk nampung beras lumbung. Akhirnya dia bisa meramalkan harga beras. Dari situ dia kaya sekali, bahkan diangkat menjadi penasehat kaisar. Nah, terus dibawa ke barat oleh Steve Nielsen. Ini bisa buat trading loh. Jadi kita bisa tahu harga itu dinamikanya. Bisa naik seberapa, high-nya turun seberapa, open di berapa, close berapa. Nah, itu. Munehisa Homa. Nah, saya lupa, Bu. Saya namanya Hoka Bento, Bu. Susite. Susite. Ya Pak, si Homa itu Pak yang termain. Oke ya, candlestick mengulang sebentar, semoga merefresh. Next kita mau bicara what is swing. Nah, ini mulai membaca susunan candle-candle. Oke ya, jadi kalau kita lihat ya, saya begitu detail mengajarkan teman-teman. Kalau yang lain nusin ini saya coba dari awal, saya bawa nanti ke yang lebih kompleks ya. What is swing? Nah, ini mulai tidak ngomong 1, 2, 3 candle nih, mulai banyak. Oke. What is swing? Swing adalah gerakan dari harga dari ekstrim one extreme to another extreme end ya. Dari satu titik ekstrim ke ekstrim yang lain. Contoh, ini dari atas sampai bawah. Ini swing. Kalau ke bawah tentu saja namanya swing apa? Swing low. Nanti kalau di atas namanya swing high. Oke. Jadi gerakan ayunan makanya namanya swing. Nah, makanya istilah swing trader itu sebenarnya dari ini. Ya. Beli di atas, jual di bawah. Salah ya, rugi ya. Beli di bawah, swing low, jual ketika swing high. Jelas? Jangan kebalik. Beli di sini, jual di swing low. Artinya rugi. Oke? Beli di pucuk, jual tunggu, ya jual. Saatnya dia malah naik, ya kan? Nah, hari ini akan terhindar dari itu kalau Anda bisa menangkap esensi dari swing high, swing low. Oke, jadi perhatikan dengan detail. Nice. What is a swing? Ya tadi ya, dari ekstrem ke ekstrem. Ini titik atasnya, ini titik bawahnya. Oke. Nah, itu tadi saya ngomong. Ekstrem ini swing, kalau ke atas swing high, kalau ke bawah swing low. Swing high, swing low. Satu ayunan yang lain mengayun turun. Jadi idealnya beli ketika di mana? Swing low. Ya, buy sini, sell swing high. Buy sini, nunggu. Oke, coba direnungkan dulu sampai di sini. Ada pertanyaan nggak?
Jelas? Saya lanjut loh nih kalau jelas. Jangan malu bertanya. Edukasi itu tempatnya kita belajar dan teman-teman di Telegram yang lain. Ini saya hanya akan jawab yang di Telegram ya. Makanya kita harus berinteraksi. Jangan mengandalkan nanti ada recordnya Pak, saya lihat record. Itu beda. Teman-teman akan perhatikan. Oke? Pak tanya Pak. Silahkan. Pak itu yang garis datarnya yang swing high swing low itu yang Pak Robin tarik garisnya itu untuk kita buy on breakout atau patokannya kita kalau misalnya dia udah swing high, udah mentok di situ, kelihatan dia nggak kuat, kita keluar dulu. Ya, sebenarnya ini sudah mulai gabungan antara candle dan ini ya, contoh. Ini saya kasih warna merah. Nah, misalnya kita beli di sini, di swing low ya, buy, beli kan, mantul nih Pak, nah, tanda-tanda reversal kita buy. Nah, ketika sudah dekat swing garis ini, dan ini candlenya apa Bu? Higher high. Ini Higher low. Wes, ya masih boleh di hold. Nah, sampai nah ini ya masih higher high, higher low. Ketika di sini masih higher high, higher low loh, betul nggak? Iya. Tapi besoknya mulai lower low. Iya, higher low. Lower high. Lower high. Higher low sama lower low Pak, kebalik Pak. Ini udah lower low Bu. Iya kebalik. Higher low Pak. Lower high. Iya. Lower high. Lower high, lower low. Oke. Nah, terus jualnya gimana sebenarnya? Kalau nunggu closing di sini, ya kan? Ya masih cuan sih. Tapi kalau kita punya ilmu candle, ya kan? Ya turun di sini saya udah cabut duluan. Karena ini kemungkinan akan membentuk lower low tadi. Udah kriteria pertama udah masuk nih, betul nggak? Lower high. Tinggal kalau wah kayaknya ini lower low nih, bisa exit dulu. Ya kacek. Tapi intinya sebenarnya kalau dengan teori ini aja kita untung sih. Ya, jelas ya. Jadi nggak bisa maksimum cuan ya Pak, kalau pakai swing ini. Trend is your friend until it bend. Nah, Pak, kenapa dia bandnya nunggu dia low dari yang hijau itu, nggak bisa dari yang kan itu ada swing high yang candle kecil itu kan, begitu dia lower low dari situ, begitu dia lebih rendah kita exit di situ boleh dong? Kurangi posisi boleh, tapi kan ini candle baru terbentuk toh Bu, bisa jadi dia naik loh, betul nggak? Iya. Nggak tahu juga kan. Maksudnya candle sebelumnya patokannya Pak. Jadi keluarnya tuh exitnya dari kan candle kecil merah itu loh Pak sebelumnya. Oh kan ini tanda bawahnya. Nah iya, ini kan tanda kalau kita bicara candle ini masih higher high, higher low, masih naik dong. Iya. Walaupun ini merah, tapi memang tanda pelemahan. Pak, saya closing di sini boleh nggak? Sebenarnya belum Bu. Karena karena bisa jadi ini kan nanti balik naik ke atas kan. Ya kan. Tapi kalau sudah candle yang ini ya harus cabut sih. Karena tapi kalau teori nunggu closing Bu, ya udah closing di sini. Ya. Oke. Nah, biasanya kalau kita itu udah cuan banyak, ada pelemahan TP sebagian, boleh. Tapi sebenarnya by definition tuh trend is your friend until it bends. Kalau dia masih bablas Bu, ya trend is your friend. Nah iya itu. Oke. Nanti contohnya lebih banyak Bu, tenang. Iya, enggak maksudnya. Iya, oke. Thank you Pak. Nah ini yang menarik sebenarnya ya. Nah ini yang menarik ya. Sebenarnya kalau kita pun enggak TP, ini tuh misi uptrend. Oke ya, ini
Tadi kan pelajarannya kalau gambarnya sampai di sini aja, oh ya wes TP ya. Tapi ada teorinya saya lengkapi lagi. Ini teori selanjutnya. Masih uptrend loh ini. Lihat, ketika terjadi higher high dan higher low di antara swing, between the swing, itu masih uptrend. Maksudnya, ya saya ganti kuning dulu, merah-merah kok ya. Maksudnya adalah ini di sini swing high, betul? Ini swing low, oke? Ini ada higher high, di sini mesti higher low. Higher low dari sini. Ini higher high dari swing high. Jadi ini tuh sebenarnya masih uptrend. Jadi nggak dijual pun nggak apa-apa, Bu. Oke? Kita nggak bisa menebak bahwa ini tuh sudah band sebenarnya. Tadi kalau hanya teorinya pemahaman tadi, ya kita jual nih trending run. Tapi ternyata, oh ini misi uptrend loh. Harusnya nggak usah dijual. Coba, ngerti nggak? Ngerti, Pak? Coba diulang, Bu, kalau ngerti. Oh, teori kedua itu uptrend. Jadi kalau candlenya masih higher high dan higher low, kemudian itu hanya swing di antara candle itu masih ada indikasi uptrend dan dia masih bisa naik lagi. Definisinya kurang tepat, Bu. Higher high, higher low dari candle yang swing ini, Pak. Yang swing. Dari swingnya. Oke ya. Dari swingnya ini loh. Iya, Pak. Swing high dan swing low. Jadi, oh, misi high dari swingnya. Berarti oke dong. Jadi ini masih uptrend. Iya, masih uptrend. Coba, yang lain mudeng nggak? Mudeng, Pak. Mudeng apa mubeng, Bu? Mudeng, Pak. Ingat ya, syaratnya ada higher low dari swingnya, bukan Ya. dari kalau ini sudah lower low kalau dari candle ini, betul? Tadi makanya kita exit. Ternyata salah loh. Ternyata ini masih higher low dari swing low-nya. Jelas? Jadi masih uptrend. Masih boleh hold. Downtrend sama ya. Ini udah swing high, Pak. Ini sudah ini swing low ya. Ini misalnya kita ini lower low. Loh ini sudah lolos nih. Ya tahu ini sudah, kalau dari sini kan kita ngomong ini udah higher high nih. Ya kan? Ternyata turun. Oh iya, ternyata dia masih lower high dari swing high-nya. Masih lower low dari swing low-nya. Jadi ini trennya masih downtrend. Nah, jadi ilmu candle ini Anda mau pakai di saham bisa, di indeks bisa, di kripto bisa, di future bisa. Jadi pahami ini dengan baik. Jadi kalau hanya ilmu candle 1, 2 tadi, oh iya ternyata kita melihat bigger view-nya, oh swing. Nah, kalau hanya candle 1, 2 candle ya price action, ya udah pokoknya cepet-cepetan. Tapi overall bisa dilihat untuk swing, untuk pegang, untuk ini harus lihat rangkaian swingnya. Apakah jelas? Jelas, Pak. Dapat sesuatu yang baru kan? Walaupun sudah pada tahu sekilas-sekilas kan? Betul? Next. Nah, ini sama ini konsepnya ini, tapi ini adalah mengenai sideways. Ini swing high. Ini swing low. Ini higher high loh. Oke dong. Tapi ininya lower low. Artinya sideways. Oh, ini seperti
Seperti Ini inside bar kalau dijadikan candle ya, Pak. outside bar, no. Ya, sorry, outside bar. Betul, kalau dijadikan candle outside bar. Wah, Bu Ratna pinter hari ini makan tepung sih ya. Jadi pintar. Jangan, Pak. Betul, Bu Ratna bisa menyimpulkan seperti ini sebenarnya diringkas. Jelas ya? Jadi sideways. Yang lain nangkep enggak apa yang diomongin Bu Ratna? Jelas? Ini outside bar. Sebenarnya, jadi sideways. Tapi ini rangkaian candle. Anggap aja ini satu candle ya. Coba, jelas? Kalau nggak mudeng nanya, jangan malu ya. Walaupun ada, saya udah ada yang belum jelas, saatnya edukasi itu Anda tanya sedetail mungkin. Jangan malu bertanya. Yang di IG coba saya kasih ke layar ya. Tapi ya kecil-kecil. Yang di TikTok saya nggak bisa ngasih chat. Karena nanti saya di-ban. Jelas teman-teman, makanya Anda privilege nih di Telegram. Lanjut ya. Sama, nah ini ada teori baru lagi. Tadi kan, ini ketika ya swing high, swing low, ya ini bukan higher high, ya ini equal high, kira-kira hampir sama. Ya udah, ini sideways. Gampang ya? Sama juga. Ketika ini swing low, ini swing high, ini equal low. Artinya sideways. Kalau ditarik garis kan sebenarnya sideways. Oke? Nah, terus, nah ini teori habis ini. Ini jelas belum? Karena ini habis ini kita mau lompat lebih cepat. Sudah? Jelas? Equal high, equal low. How the trend change? Jadi, sebuah uptrend tidak bisa berubah langsung, cannot change directly to downtrend. Ya, pertama uptrend ke sideways, sideways downtrend. Makanya saya sering ngomong apa? Tren itu tidak mudah berubah. Arah. Nah, sebaliknya downtrend cannot change directly to uptrend. Downtrend, sideways, baru uptrend. Nanti ya, sekarang ya. Jadi jangan misalnya ini selalu ada kesempatan ya, uptrend, turun, biasanya sideways lurus baru bisa berubah. Jadi kalau kita memang, nah kecuali kita bebal, biasanya gini, uptrend ya kan, beli di pucuk, sideways, kita masih percaya tuh akan naik, masih sideways, pegangi terus. Memang sideways itu kan tidak mesti kan, bisa lanjut, continuous up, bisa down. Nah, ketika sudah turun, kita masih berharap naik. Sudah downtrend. Misalnya ya, sudah turun, ya jangan berharap naik. Nekat-nekat lagi sampai downtrend, kita mau berubah arah. Ya, nunggu sideways dulu. Betul nggak? Kalau Anda average down ketika downtrend, namanya menangkap pisau jatuh, bunuh diri, menangkap golok, menggarami lautan, you name it lah ya, istilah itu ya. Oke. Pengertian ini kayaknya kalimatnya, gampang. Itu dalam sekali nih. Coba direfleksikan saham-saham Anda yang nyangkut. Anda sudah melewati tahap sideways didiamkan. Betul?
Betul apa betul? Harusnya betul, Pak. Harusnya betul. Pak Robin mau tanya. Ya, Pak, Pak Robin bilang uptrend cannot change directly to downtrend tuh Pak. Tapi ya, kayak lihat kasusnya finance beberapa hari ini kan dia kelihatan langsung downtrend Pak. Benar enggak, nggak Pak? enggak. Nanti contoh saya Big Bang semua. Nah, Oke. sabar Ya ya. Pak. Oke Pak, thank you Pak. Iya, Pak, kalau ditarik dari belakang ya mungkin masih ada yang uptrend. Masalahnya kalau yang nyangkut itu beli di pucuk. Ya kan? Kalau beli dari swing low, nanti Anda akan surprise berapa cuan yang Anda dapatkan. Ya, kalau pelajaran ini kita jangan denial. Justru saatnya waktu edukasi ini kita benar-benar mengkoreksi diri supaya next kita lebih baik. Nggak usah menyesal, tapi yang penting kita ngerti pelajarannya. Ya. Karena kita menyesal mau nangis Bombay ya tetap nggak bisa berubah. Yang penting ke depannya. Justru edukasi ini saatnya berpikir. Nah, biasanya tuh kelas-kelas itu laris ketika pada ini ya, pada mulai jelek-jelek itu mau ada ikut belajar. Kalau pas cuan gampang banget tuh lupa. Nah, saya ingatkan bahwa ini sebenarnya nantilah ya, bahwa ini Anda akan menilai ini aman, ini masih oke, ini enggak. Nanti setelah tahu ini Anda akan bisa menilai sendiri ya, dan kapan tren itu sudah enggak jadi teman kita. Oke. Nah, ini mulai nih. Trend is your friend until it bends. Oke. Swing high, swing low, higher high, higher low. Uptrend? Uptrend. Swingnya masih uptrend. Ini masih swing lagi, higher high, higher low. Uptrend? Uptrend. Trend. Higher high, higher low. Uptrend? Trend. Uptrend. Nah, mulai ada lower high. Tanda-tanda. Betul? Tanda-tanda. Oke, jadi kalau kita menghadapi situasi segini, kalau ya ini saatnya Anda kurangi posisi sebenarnya. Betul nggak? Tanda-tanda pertama. Tapi kalau tanda kedua harus membuat apa? Apa? Lower high, lower low. Nah, kita tinggal tunggu yang namanya lower low. Oke. Nah, sama. Ketika turun-turun, ya, lower low, lower low, lower high, ya, ini lower high, downtrend ya. Ketika dia tiba-tiba menyentuh higher low, tinggal menunggu higher high. Tapi di sini ketika menyentuh higher low kita boleh titip sendal, oke? Sendal itu kodenya apa ya? SD, sendal. Kan kemungkinan trennya selesai, tapi belum confirm. Boleh titip sendal. Sendalnya sendal swallow boleh, sendal Aspapis boleh. Kalau teman-teman yakin boleh sendal Hermes, ya kan? Jelas? Pak mau tanya. Pak. Ya. Pak, itu tadi yang Pak Robi bilang boleh titip sendal di higher low itu, berarti kita nunggu tutupan, mau tutupan Pak ya? Iya nunggu tutup. Nunggu tutupan ya? Oke Pak. Okay. Besoknya ya nggak apa-apa kan? Besoknya ya nggak apa-apa. Toh, iya. Ya, toh dari downtrend nanti apa dulu? Sideways. Maksudnya titip sendal itu apa? Titip sendal. Ini Memang bursa tempat titipan sendal. Titip sendal itu gini Pak Enggi. Titip sendal itu misalnya kita punya
punya budget untuk beli saham itu, katakanlah satu saham itu 100 juta ya, terus saya biasanya masuk mungkin 3 kali posisi, berarti kalau 3 kali berarti masing-masing 30 juta, betul kira-kira ya Pak Enggi ya, jelas? Ya, jelas Pak. Nah, tapi kalau titip sendal itu saya nggak mau 1 peluru, mungkin bisa setengah peluru, 15 juta. Ya tahu ini sendalnya mungkin khas papis, sendal swallow ya titip aja 5 juta. Gitu Pak, enggak full peluru titip sendal. Oh iya. Ya paham Pak. DP ya Pak. DP. Ya pokoknya kecil lah, maksudnya dibanding. Nah cuma kecilnya masing-masing orang kan beda. Ya tapi jangan satu lot juga ya. Jadi teman-teman seringkali orang-orang itu beli terlalu kecil sehingga nanti rugi nggak apa-apa. Itu jelek secara psikologis. Nanti kalau naik kenceng Anda akan misuh-misuh, kalau turun ya berarti kan saya risiko kecil Pak, iya, tapi Anda masuknya asal masuk akhirnya. Jadi masuk tuh harus walaupun sendal, mau swallow apapun yang membuat itu sayang kalau rugi. Misalnya dari 15 juta tadi, kalau rugi ya maneman ya gitu. Jadi jangan hanya masuk 1 lot. Dulu ada nasabah yang belinya 1 lot, 2 lot, nih ngeyelnya minta ampun. Betul nggak? Beli 1 lot, nih sing ngeyel sampai membuat emosi, ternyata belinya 1 lot. Dan tidak akan belajar, mentalnya kalah terus. Ya. Walaupun tahu, sehingga dia punya banyak saham yang isinya cuma 1 lotan lah, buat apa? Saya sampai terakhir dulu kan, kamu kalau cuma masuk 1 lot, kamu cari mau untung berapa? Ini kalau kamu untung 10% aja cuma dapat 10.000, wes nggak usah tanya, tak kasih 10.000 karena selesai pertanyaan daripada lelan kan. Nah, jangan sampai begitu. Ya, karena itu mentalnya jadi rusak nanti. Merusak mental psikologis Anda seorang trader yang handal. Oke? Pak Hengki jelas? Jelas Pak. Thank you Pak. Nah ini mulai ya turun-turun. Nah, ini kan tadi lower low, ini sudah mulai higher high ya, betul? Jelas di sini? Nah, ini kalau betul-betul menjadi higher low, ya udah. Justru kita boleh. Nah, mau titip sendal di sini ya boleh. Ya sudah turun-turun. Ini kan kelihatan. Kita nunggu dulu nih. Ya udah di sini sendal. Tapi ini turun loh. Kita berani loh. Ya karena ada teorinya. Bahkan Anda mau ini sudah hendak sendal pun 1 peluru, ini ketika swing low harusnya sudah betul-betul yang namanya buy on weakness. Jadi buy on weakness itu harus ada teorinya, enggak asal murah. Ya, Anda lihat saham film yang turun, kok Jeffrey tak suruh jangan beli dulu. Belum ada tanda-tanda kayak gini kan? Betul nggak? Oke, nah ini sudah kemungkinan end of downtrend. Nah, sideways dulu tapi nggak usah kesusu. Nah, ini mungkin yang relevan market saat ini ya. Naik terus kan? IHSG, BRI, Mandiri, BNI, BCA. Betul? Tiba-tiba nanti akan Anda lihat ya, apakah dia membentuk lower high dan apakah membentuk lower low. Nah, apa berarti kalau sudah begitu, is it end of uptrend? Nah, bisa jadi sih, bisa jadi. Ya, nanti masing-masing kita analisa bareng ya. Jadi saya itu ngajarinya nggak cuma teori, tapi langsung nanti kita praktek lihat sahamnya. Oke, nah ini agak sedikit beda ya. Masih higher high,
ini sudah membentuk lower low, ya. Ini sudah lower high. Saya sering kebalik-balik. Nah, ini harusnya sudah boleh SO SO, SOS ya Pak? SOS itu apa? Sell on strength. On strength. Sell on strength. Udah confirm selesai atau uptrend nih? Betul nggak? Kriterianya udah terpenuhi belum? Budak nak masih bingung tak bro? Ini lower low, ini lower high. Jadi kalau naik-naik ya jual. Dijual dulu. SOS. Oke? Pak, mungkin nggak Pak? Kalau uptrend, terus dia koreksi sedikit, terus melanjutkan uptrend lagi. Kan sideways dulu toh Bu. Bisa melanjutkan uptrend. Ya kan? Oke, tapi sudah jangan agresif. Jual dulu nggak apa-apa. Sideways kan tinggal tunggu apakah nanti continue apa downtrend. Karena kalau pertanyaannya apakah sudah downtrend, kayaknya semua belum. Apakah sudah trennya patah, nanti kita lihat ya. Ngerti Bu maksudnya? Bisa aja dari sideways dulu naik lagi. Kalau dananya di China udah selesai, masih ada dana di kita ya naik lagi. Atau sentimen low. Kita itu kan masih tergantung inflow asing karena kita belum ada sentimen. Betul? Nanti kalau bulan ini akan banyak sentimen bagus. Harapannya sih setelah sideways nanti bulan ini Oktober pokoknya. Pak mau tanya, yang Bapak tulisan merah lower high itu dibandingkan dengan yang mana Pak? Dengan swing high-nya Bu. Tadi katanya mudeng. Enggak. Ya. Saya jadi bingung dengan enggak dibandingkan sama yang ini sudah bicaranya swing Bu, swing. Iya. Enggak candle per candle. Iya. Oke? Iya. Konsentrasi. Ini udah lari, enggak cuma lihat candle 1-2 candle aja. Pak Robin, berarti itu Pak Robin kalau bilang jualnya di lower high itu, berarti nunggu dia candle kedua Pak ya, dari lower low. Ya, enggak sih sebenarnya gini. Kan biasanya kan bisa juga dia lebih tinggi Pak. Gini. Ya, ini misalnya nih. Saya tahu pertanyaan Pak Chandra. Oke, saya jawab yang ini dulu ya. Saya ngerti arahnya, saya tahu. Ini sebenarnya ini sudah ketika enggak membentuk high baru, ya kan, turun-turun gini ya kita masih oke. Tapi ini sebenarnya ketika sudah ini di sini sudah membentuk lower low, ini sebenarnya sudah tanda-tanda kita harus kurangi, ya kan? Kurangi sebagian misalnya, sendal tadi dulu ya. Nah, terus besoknya kalau kita bicara candle, keluar inside bar, betul nggak? Oke nih. Ya kan? Oke. Nah, coba kita tunggu. Inside bar-nya apalagi bullish harami kan. Besoknya naik betul. Nah, betul naik. Nah, kok saya jual sini ya? Karena saya tahu bar ini turun, Pak. Kita nggak tahu kalau besok dia naik lagi ya jangan dijual. Oke? Tapi sudah siap-siap, sudah ada tanda lower low. Jelas, Pak? Ya, Pak. Nah, kalau saya misalnya ini sudah untung banyak ya saya SOS lah. Kurangi lagi, tergantung besok. Jadi misalnya ini saya kurangi sepertiga peluru. Oh ya ngerti. Nah ini saya kurangi lagi 2/3. Nah, turun ya udah. Dijual semua Pak ya. Ya ngerti Pak. Tapi kalau mau jual semua ya boleh sih. Boleh. Maksudnya ya cukup ya kalau untungnya udah banyak ya. Nanti we can always buy the stock again. Ketika dia tiba-tiba swingnya membentuk naik Pak. Jadi higher high lagi. Apa yang terjadi? Ini lower low nih higher high. Artinya sideways Pak. Nah. Pak mau nanya Pak.
tetap SOS sideways pun, betul nggak? Cuma bisa jual di atas. Ya. Coba diresapi, meresapi Pak, pernah nggak meresapi Pak? Padahal itu sudah swing low ya. Merah, hijau loh. Maksudnya higher high. Nah, swing Kan low. ada tadi syaratnya kan higher high, lower low, berarti isi sideways. Iya. Apa Pak Chris? Ya Pak, mau nanya. Pak, apa nggak sebaiknya kalau misalkan candle yang ini Pak, kita jualnya itu pada saat candle yang merah pertama ya Pak, tapi kita jualnya pada saat yang sebelah kiri itu Pak. Kalau kita melihat dari yang sebelumnya tadi ya Pak ya, kan Bapak bilang kalau misalkan udah higher high turun, yang candle merah pertama Pak, itu kita jualnya pada saat candle yang hijau yang gede itu Pak. Iya. Nomor berapa Pak candle dihitung dari kanan, jualnya di candle nomor berapa? Kanan 1, 2, 3, 4, 5. Nomor 5 Pak, yang merah itu Pak. 1, 2, 3, 4, 5. Jual di sini. Ya merah, tapi jualnya pada saat sama dengan lowernya yang nomor 67 Pak. Lowernya dari higher high itu loh Pak. Ini. Ya. Nah, kalau gitu kita nggak sebenarnya ini spekulasi ya, kayak ini yang sering saya jawab loh, Pak sebaiknya dijual dulu nggak? Ya jual sebagian. Karena sebenarnya kita nggak tahu. Ini kayak gini turun masih higher low, naik lagi nggak? Bisa naik. Atau pada saat itu kita harus kurangi posisi Pak Robin. Nah, saya biasanya ngomong gitu, kalau takut ya kurangi. Sebenarnya kalau ini tarik garis ya kan. Kalau di sini mantel deh. Masih uptrend kan? Beli lagi Pak. Ya, masih uptrend. Nah, ya itu boleh. Tapi kan Pak Chris mencoba menebak bahwa ini terakhir, ya kan? Mau jual di pucuk kan? Oh enggak, teori maksudnya mengurangi posisi kayak tadi yang candle yang sebelumnya Pak, tadi kan ada yang seperti ini juga kan Pak candlenya Pak. Tapi ya ini bukan di yang candle nomor 6 tapi candle nomor 7. Bukan lower low-nya bukan low-nya nomor 6 tapi lower low-nya yang nomor 7 kan Pak candlenya Pak. Ramu dengan pertanyaannya. Piye. Ini yang lain mudeng nggak? Saya kok belum mudeng. Bentar Pak. Jadi kenapa nebak ini bahwa ini saatnya menjual Pak? Ya tadi yang pelajarannya sebelumnya Pak itu kan ada juga yang posisinya seperti ini Pak. Pak Robin kan nggak boleh jual pada saat candle nomor 6 Pak. Nomor 6. Nomor 6 tuh yang ini. Iya. Nah, ya memang. Tadi loh Pak, Bu Ilia yang nanya tadi. Lah iya, karena kan masih belum tahu sebenarnya jangan dijual. Ini kan seperti candle ini kan Pak. Betul nggak? Masih sama kan? Tapi ini masih naik terus Pak Chris. Kita nggak tahu candle ini tuh selesai. Nah Pak Chris lihat ini selesai karena sudah tahu ini bablas kan. Betul nggak? Kita kan nggak tahu candle tengahnya akan kena. Terus kalau apa ini kan naik terus. Turunnya hanya koreksi, harusnya mantul. Tapi ini kan menjadi lower low. Ya kalau tahu ini pasti lower low ya nggak usah di sini Pak, saya jual di pucuk ini. Betul nggak? Kalau tahu di puncak. Iya. Ngerti maksud saya Pak? Jadi we never know. By teori nunggu lower low dan lower high. Iya, Lower low dan lower. Kalau kurangi posisi dimanapun boleh. Makanya saya kan ngomong, ini kayaknya nggak kuat nih. Misalnya ya, saya jual dulu. Nebak sebenarnya. Nah, ternyata loh, ya kan? Nah, kalau benar itu kebetulan. Namanya nebak. Tapi kalau sering betul itu namanya skill. Ya. Nah, itu ada, nanti nggak cuma ini, makanya saya butuh data akum, butuh data foreign, butuh mungkin divergen, gitu-gitu loh Pak. Itu jadi tebakan kita ya lumayan benar. Walaupun teorinya harusnya nunggu ini Pak. Nunggu lower high dan lower low. Apakah menjawab atau masih bingung, Pak Chris? Ya Mas,
Menjawab Masih nih, Pak. bingung? Menjawab Hah? nih, Pak. Menjawab, Pak. Kalau Sebagian bingung nggak apa-apa loh, Pak. ya Santai. menjawab ininya Pak berarti kurang posisinya pada saat itu, Pak. Sebenarnya ngurangi posisinya ketika turun di sini ini wes wedi saya. Betul nggak? Atau kalau Anda bisa garis trend line tuh kurangi di sini juga nice. Teorinya ya ini, kurangi posisi pertama. Nah, ini udah confirm nih. Akan sideways atau trend uptrendnya sudah selesai intinya gitu. Kan kita mau menebak trennya selesai toh, Pak. Betul nggak? Sehingga kurangi posisi. Tapi nggak langsung downtrend juga. Nah, itulah manusia itu kan kita serakah. Maunya kalau beli harus untung. Nah, saya makanya ngajari Anda berbusa-busa tiap hari ya, supaya teman-teman tuh punya pengertian, punya teknik sehingga we trade what we see. Bukan feeling, bukan pikiran kita seharusnya ini udah murah, seharusnya ini masih naik. Tuh ceritanya masih panjang gitu. Nah, saya walaupun cerita bagus, kalau candle jelek ya buang dulu. Kan saya punya prinsip we can always buy this stock again nanti. Nah, itu enggak mudah. Pak Kris ngomong, oh nanti jual beli lagi. Itu enggak mudah loh, Pak. Apalagi tapi kalau hanya jual sebagian, biasanya kita masih berani. Tapi ketika kita bersih barang, kita punya harga di 100 rupiah gitu. Ini harga sudah 170 misalnya. Aja gile. 77% lebih mahal nih, Pak. 70% ya. Iya. Pasti enggak berani aku. Betul nggak? Nah, iya, Pak. manusia itu punya kelemahan seperti itu. Oke. Lanjut. Nah, ini sudah lower low, minimal ini trennya, dan nah ini confirm ini sudah lower high, ya udah trennya selesai. Oke, sekali lagi ada possibilities trennya adalah tidak berubah ya, the uptrend change to sideways, sideways to downtrend. Terusnya ya uptrend dari sideways ke uptrend. Bisa ada kemungkinan ada ini. Tadi menjawab Bu Ratna ini, Bu. Betul nggak? Iya. Oh ini tadi nih. Mau belajar tadi uptrend apa downtrend kamu? Tadi uptrend aja. Oke. Minta digendong dulu. Lanjut. Nah, sebenarnya tanda-tanda reversal tuh nggak cuma itu ya. Ini kita belajar konsepnya adalah change in price direction, ya, sinyal dari tren yang selesai, ya. Kita belajar juga series dari swing high, swing low, ya. Tanda-tanda reversal tuh ya, ada pattern breakdown, entah itu tadi lower low dan sebagainya, atau trendline bridge, tadi loh garis trendline-nya yang keputus mana ya. Nah, misalnya ini saya garis terus ke breakdown, itu juga tanda-tanda reversal, itu boleh. Jadi salah satu teori adalah, nah ini ada chart pattern juga, head and shoulder, double top, double bottom, itu juga menjadi tren-tren reversal ya. Oke, nah untuk mengidentifikasikan tadi pakai price action tadi ya, pakai trend line, pakai garis-garis, terus pakai swing high, swing low, terus mungkin moving average ya, dead cross, golden cross, MACD-nya juga, ada RSI, stokastik oscillator. Nah, Donchian ini salah satu. Nah, saya akan memakai Donchian untuk menjelaskan nanti. Tapi basicnya candle nanti dipakai ya. Oke, praktek. Ini IHSG, saudara-saudara. Ibu atau bapak-bapak, teman-teman, saudara-saudara, adik-adik, kakak-kakak, coba dilihat. IHSG gimana? Masih uptrend. Masih uptrend.
Yakin. Ini yang namanya naked chart. Chart telanjang tuh kayak gini. Tanpa garis, hanya candle. Ya. Coba saya garis swing high, swing low, ya kan? Swing high, swing low-nya di sini nih. AJG. Iya. Ya kan? Saya mulai garis ada swing high, swing low. Pernah swing low di sini. Ya kan? Betul nggak? Iya. Nah, ini swing low. Ini swing high. Sorry. Ya, ini swing high sampai sini. Ya, ini abaikan aja. Nah, ini swing high. Oke. Jadi nunggu turun dari swing low-nya ini kan, terjadi lower low some place here, ya kan, di bawah ini. Betul nggak? Ngerti nggak sampai di sini? Ngerti. Iya, Pak, ngerti. Ya, jadi mata telanjang, wah iya, harus turun dari angka ini. Baru IHSG itu uptrend-nya Berubah jadi sideways. belum tentu berubah juga. Kan sarannya lower low dan lower high. Kalau dia lower low, terus dia nanti bisa naik ke sana lagi, dia turun nih, terus naik lagi, sideways kan? Iya, sideways. Tapi sideways yang bagus, kemungkinan ke atas. Jelas, Bu? Kalau ke atas aja. Jadi sideways itu juga sebenarnya gampang ditebak. Oh, ini arahnya. Kayak tadi outside bar candle hijau ke hijau lebih tinggi, ya harusnya kemungkinan besar naik lagi. Tapi kalau merah, hijau ditutup merah tinggi, ya kemungkinan turun. Ya kan? Kalau ini, walaupun definisi sideways, kalau naik ya kemungkinan akan lanjut uptrend-nya. Coba diresapi dulu. Pak Chandra, meresapi, ya, aman? Pak. Beras kopi, Pak. Pak, mungkin nggak Pak kalau lower low tercipta, tapi lower high nggak tercipta, kan agak aneh ya? Biar pertanyaan diulang. Kan kata Pak Robin, kecuali dia nembus lower membentuk swing low-nya itu di bawah swing low yang nih. Ya, tuh mana itu? Hilangi, wes. Di bawah 7.548 itu loh, di bawah itu. Ya. Nah, Mungkin toh menjadi lower low kan di sini kan. Lower sana, ya. Nah, terus kemudian mungkin kata enggak. Bapak, mungkin nggak kalau lower high-nya itu di bawah swing high-nya. Nah ya justru itu ya, selama di bawah ini ya akhirnya menjadi lower high, betul nggak? Lower high, iya. Nah, kalau kita lihat candle ini ke atas dan ke bawah, kira-kira masih di tengah, betul nggak? Jadi kalau Anda nebak IHSG arahnya kemana, 50-50. Untuk membentuk, untuk membentuk lower low sama membentuk higher high itu masih 50-50. Ngerti? Tapi kalau by definition ini tuh swing low loh. Betul nggak? Definisi pendek sih, bukan swing yang panjang. Ini swing low nih. Harusnya ke atas loh. Oh, karena dia nggak melebihi salib panjang merah kiri itu ya? Iya, ada 2 candle di atas, 2 candle di atas. Harusnya ini naik. Betul nggak? Swing low kecil. Nah, swing low itu ada swing low yang ekstrem, ada swing low yang biasa, kecil-kecil. Nah, Pak, angel no awam. Nah, makanya di Yami brokernya udah saya buatkan software sih. Tapi ya yang bisa lihat ya yang ikut subscription ya. Karena kalau di bot nggak saya pasangin sih.
Tapi ini swing low loh. Lihat enggak swing low-nya? Definisi swing low pendek ya. Wilya bangun apa tidur? Tidur dia udah. Hadir, Pak. Nggak, Agak-agak. suaranya ARB lagi. Iya, ngantuk, Pak. Biasa. Pertanyaannya, Pak. Ini swing low, Bu Ilya, lihat enggak? Yang candle terakhir. Ya, 5 candle. Saya tulis swing low ini loh, Bu. Oh iya, lihat, Pak. Tapi kalau Dulu ya. swing ekstrimnya masih belum tahu ya. Pokoknya jangan turun dari sini aja. Itu keluar tanda pertama lower low. Jelas? Jelas, Pak. Kalau ini swing low, ini masih higher low loh. Dari ini. Iya. Jelas nggak? Nah, ini higher high. Tinggal nunggu IHSG nembus ini. Masih lanjut apa? Lanjut Uptrend. uptrend. Tuh. Yang lain betul nggak? Ini sudah mulai kesimpulan-kesimpulan loh. Yang lain tidak tahu pertanyaannya apa kayaknya. Semoga bisa ngikuti ya. Nanti kalau enggak, ya nanti di YouTube didengerin berulang-ulang. Oke, kalau saya pakai garis rodok gawat, betul enggak? Ternyata dia breakdown nge-bridge. Tapi masih ada kemungkinan naik sih. Tapi sudah, karena beberapa kali nanti trendline tuh belum tentu ini ya, bisa aja besok naik lagi kan. Tapi sudah dites. Ya, Pak, cara narik garis ini gimana? Angel saya ngajari ya. Ini ada seninya. Kapan-kapan offline aja kita belajar ya. Seni, dan ini bisa seharian cuma belajar narik garis loh. Bosen nih. Belajar seni itu kan harus ada bakat ya, betul nggak? Harus punya bakat. Narik garis ini seni. Walaupun nanti bisa dikasih kisi-kisi ya enggak apa-apa, tapi bisa belajar cuma takes time. Oke, nah sekarang saya kasih garis nih. Ya, lihat. Ini saya kasih, kalau garis merah tuh artinya swingnya masih jelek. Nah, ketika swingnya garis hijau ini itu uptrend ya. Ini masih uptrend sih, betul nggak? Garisnya masih hijau. Nah, dari bawah ke atas sudah dihitungkan swingnya 10% ya. Nah, ada swing-swing kecil nih biasanya nanti ada keluar angkanya. So, plus swing ini udah dihitung masih oke hijau. Plus saya lihat, nah 7548 itu downtrend lower. Podo ndak angkanya dengan ini? Sama nggak? Sama. Nah, udah nggak usah pusing kan. Di kanan sudah ada angkanya, nggak usah narik garis. Pokoknya jangan turun dari itu downtrend-nya. Downtrend ini by the way adalah salah satu trend following indikator. Ya. Terus ini ada yang atas tuh upper downtrend, yang bawah tuh lower downtrend, yang tengah titik-titik tuh middle downtrend. Makanya kalau saya foto sering gini tuh mengingatkan, saya penganut nih, lower downtrend, middle downtrend, upper downtrend. Lower downtrend peluru 1, peluru 2, peluru 3 gitu. Nah, kalau selama dia berada di atas upper downtrend ngebreak ini strong uptrend. SU. Begitu juga kalau nanti low di bawah terus di lower downtrend itu ya strong downtrend. Nah,
ungu ini adalah trailing stop. Jadi biasanya saya pakai kalau sudah untung banyak, kena ini ya kurangi. Nah ini sebenarnya kalau pakai ini sudah dikurangi di sini, walaupun masih naik-naik ya, tapi overall sudah hati-hati kena trailing stop. Pak, IHSG nggak bisa dipakai trading. Oke, kita lihat Big Bang. Tapi sampai di sini jelas belum? Jelas, Pak. Yang jelas cuma Pak Kris lainnya. Mas, Pak. Jelas, Pak. Oke, sekarang kok langsung BRI ya? Kenapa saya nggak BCA ya? Ya BRI aja. BRI ya, Pak. Oke, BRI, para holder BRI, what happened? Saya telanjang ini. Akan rebound besok, Pak. Itu kalau yang punya posisi. Kalau chartnya Nggak lihat punya, ini justru nggak punya, Pak. dia sudah break lower low-nya, Pak ya. Nah, Yang lower low yang itu, Pak, yang candle berapa ya? Yang tengah-tengah ada tinggi itu Tanggal terus turun itu, Pak. 19 itu, 19 Agustus. Tanggal 20 ya, 19 atau 26, Pak ya. Ya, ada gap up, ada gap itu, Pak. 26 September. Sorry, 26 Agustus, Pak ya. Ya, Agustus Sampingnya, dong. Pak. Nah, sampingnya Ini kan? 26 Agustus. Iya, betul. Tapi ini masih bisa tadi teori yang ada adalah equal apa? Equal low. Nah, Pak Chandra tahu enggak equal low? Sama, Pak, low-nya. Salah. Oh, sama. Lebih rendah tuh, Pak. Sideways. Sama lah, aja sidik lah. Dari sidik-sidik ya, ojo hitungan lah, Pak. Pak Robin, itu yang equal low-nya itu yang ada yang Pak Robin tandain kuning. Itu kan 5 candle sebelumnya kan ada gap tuh, Pak. Ada kemungkinan nggak dia mau nutup gap dulu? Ada. Wah, Teras itu berapa? bawah nih. Bisa. Tapi itu enggak harus gap-nya udah lama, enggak harus. Oke, sebenarnya pertanyaannya bukan kalau equal low kan berarti sideways kan. Sebenarnya pertanyaannya berarti uptrendnya udah selesai belum? Belum. Itu kan? Masih sideways, Pak. Belum. Loh. Belum. Pak, saya mau tanya dulu. Pak, sebentar mau tanya. Ya, silakan. Kenapa nggak ambil patokan yang paling bawah, Pak? Ya makane, ini soalnya Pak Chandra ngomong itu, aku jawab loh itu masih equal low. Gitu aku belum nerangin ini. Iya, yang harusnya yang ada gap up-nya itu, Pak, yang lower low itu. Sabar. Itu loh. Sabar. Oke, ini kan sebenarnya garisnya bener kok, Pak Chandra garis ini saya garis. Ya kan, 5025, 5325, ini swing high, ya kan? Iya, swing high. Nah, ini juga swing low. Ya kan? Ini swing high. Ya kan? Nah, ini masih equal low. Pak Bu Ratna mau tanya mana? Merah yang mana? Ini podo. Ya kan? Bukan. Yang bawah. Yang mana? Bawah. Nah iya, ini swing low bawah. Ini kan awal. Ini kan awal, Bu. Swing low, terus nge-swing high. Betul nggak? Terus nge-swing low, nge-swing high. Ya. Terus nge-swing low. Nah, ini kan masih equal low. Jelas? Kenapa nggak turun dari sini? Yo, kelamaan, Bu. Ini sudah bahaya ini kalau sampai dia turun di bawah ini, akhirnya menjadi lower low. Pak, itu ada swing low lagi loh, Pak. Coba, Pak. Sebelum yang punya Pak Chandra, setelah Pak Chandra itu kan ada swing low lagi. Kalau patokannya itu ya ini sudah lower low, Pak. Tanggal berapa? Sik, Pak. Ini kok kecil. 17 Agustus. Agustus. September, Pak.
Agustus Ini dong. kan September, ini kan ke sini Agustus dong. Bu. Iya, September, Pak. Tanggal, Ini tak? ya, heeh. Ya, kan kita cari yang rada ekstrim, Bu. Ya, kalau ini sih kalau ngomong swing low, ini podo Ibu, nggak terbentuk nih, Bu. Betul nggak? Ya, ding swing low kecil ya. Boleh. Ya anyway, kalaupun pakai ini sudah lower low tapi kan belum terbentuk higher low kan, Bu. Oke. Higher low-nya belum. Ya, ini sama aja. Akhirnya kesimpulannya masih sideways, kesimpulannya tetap sih. Lah iya. Tapi tren uptrendnya memang Tren uptrendnya. kan pertanyaannya sebenarnya uptrendnya udah Masih selesai uptrend. belum? Masih uptrend, Pak. Masuk ke sideways ya, Pak. Iya, loh, ini pertanyaannya uptrendnya udah selesai belum? IHSG tadi uptrend. Ya, Tunggu Pak, tunggu higher low-nya baru tahu ini sudah. benar. Nunggu kesimpulan belum. Tapi memang sudah kemungkinan besar adalah sideways. Ya kan? Iya, Pak. Tanda-tandanya sudah berat di BRI. Makanya misalnya kita pun beli 5.025, ya kemarin aku ngomong, kalau nggak di atas 5.200, Jual dulu. TP dulu, Pak. kenapa masih di hold? Hanya di cut loss. Nah, kok cut loss sih? Nggak loss sih, orang beli 5.000, Bu. Beli 5.025 sehari sebelumnya, ya kan, menebak tuh kita. Ingat nggak? Iya, Pak. Terus disuruh TP kan. Tapi saya nggak beli kok, Pak. Nggak apa-apa sih, nggak ngaruh. Ya orang lain beli. Masuk saya. Untungnya cuan ya kan. Ya cuan tipis doang. Tapi cuan. 100 ya cuma 1% paling ya. Tapi 1% itu kalau di BRI itu nice loh. Jajan dah. Tapi ini mencoba karena memang ini support kan. Nah, saya kasih. Nah, kalau pakai trend line wis jelek, ya kan? Ini sudah menjauhi dari trend line. Apakah jelas? Oke, yo. Nah, kalau pakai ini, nah ini sudah merah nih. Ketika turun dari ini, yang tadi Bu Ratna ngomong tadi benar, dia sudah menjadi merah. Ya kan? Tapi karena ini loh Bu, yang garis-garis ini kan, nah 5.125 ini sudah kelewat. Ya. Dan Anda lihat, BR itu sekali swing itu lumayan ya. Di sini tuh 18%. Teman-teman waktu di Semarang saya ajak beli di sini 18%. Swing low di sini another 8,8%. Sudah saya hitungin nih. 450 perak. Nah, terus turun dari ini udah warnanya jadi merah kan. Makanya ini 5.200 ini penting. Jadi merah. Nah, seharusnya sudah kurangi posisi. Udah kena trailing stop. Ya kan, kurangi. Terus akhirnya di bawah middle downtrend, ya, terus ngetes support, ini nggak bisa mantul, boleh kurangin. Nah, apakah besok turun apa naik nggak tahu. Kalau lihat candlenya, bodinya sih gulis harami, ya, bodinya, tapi candlenya lower low, ya kan? Kalau lower low arahnya turun, tapi bodinya jadi masih 50-50. Nah, yuk mandiri.
Besok kalau 5.200 boleh nambah ya Pak atau beli ya? Boleh. Boleh Kita confirm nambah. swing low dong kalau candlenya higher lagi ya Pak besok. Ya. Oke. BNI Mandiri. Cakep ini kan chartnya. Cakep enggak? Iya Pak, cakep. Masih belum Ya. turun. Nah, kalau kita garis single-singlenya, tapi kalau trendline juga udah jebol. Ya. Terus kalau pakai ini ya di pinggir jurang. Di support. Nah, kalau besok turun ya bisa membentuk sudah lower low lagi kan? Sudah tanda-tanda. Oke. Nah, Tapi garisnya belum berubah jadi merah ya kayak BRI ya. belum. Ya, ini masih hijau. BNI mirip sih. Nah, sayang candle kemarin jelek banget ya. Kalau enggak BNI itu lebih bagus dari Mandiri sekalipun ya. Nah, ini swing-swingnya kira-kira kalau kita garis baru aja kemarin satu candle itu jebol ya, tapi jebolnya trendline ya welek itu ya, candle biris long body candle. Tapi kalau lihat ini belum di pinggir jurang, supportnya masih ada di 5.300. This is masih better dari semua Big Bang. Jadi ya sebenarnya kalau ngomong udah jelek, nggak ada yang jelek. Ya, cuma memang uptrendnya berhenti kabeh. Belum tahu sih, tapi minimal sudah rodok-rodok menuju mau berakhir. Uptrendnya, ya kemungkinan bisa berakhir. Kalau we put it all together, ya menjadi indikator yang lain akan nampak jelas. Ya. Oke, IHSG ini tadi ya masih IHSG sebenarnya lebih bagus ya dari semua Big Bang, betul nggak? Masih lebih bagus loh. Nah, kalau kita pakai skor itu adalah super indikator ya, yang isinya semua indikator saya masukkan jadi satu. Kalau bagus kasih +1, kalau jelek -1. Sementara masih hijau sih hari ini, tapi ini rodok bahaya juga udah mau merah. Nah, si divergennya udah ngomong turun sih sudah beberapa waktu ketika ini. Ini juga turun, stokastik divergennya sudah ngomong juga turun, dan ini masuk ke arah oversold, dan moga-moga juga ada rebound ya, biasanya masuk oversold itu ada perlawanan. Nah, kalau dari super indikator aja masih fine-fine aja. Tapi ada pelemahan cukup signifikan ya, garis oranye ini melihatkan super indikatornya si ngomong memang ada pelemahan. Ya. Oke. Nah, BAP, nah kalau super indikatornya memang sudah merah. Terus ini juga ada divergen ini, lihat. Ini ketika teman-teman perhatikan super divergen, kalau ada merah ini bahaya udah. Ya. Ini karena lihat divergen ini, kalau ini saya tarik garis ya. Ini ke atas naik kan, tahu nggak? Ini tuh si ini dan ini tuh lebih rendah. Ini divergen ini. Ngerti maksud saya enggak? Ini kan harga dari titik ini ke titik ini naik kan? Jelas? Jelas Pak. Jelas Pak. Ini ke titik ini tuh turun. Itu divergen, ada dot merah. Dan Turun. Sering-sering lihat divergen ya. Divergen itu ya minimal kurangi posisi. Enggak selalu benar, tapi technical analisis itu 60-70% ya. Oke? Mandiri. Ya mulai merah-merah sih. Divergennya ngomong memang sudah turun sejak ini. Ya. Terus walaupun harga naik, dia tetap ngomong turun. Nah itu.
Lebih Pak kalau harga masih naik ya mulai hati-hati. Jadi sebenarnya banyak rambu-rambu untuk kita bisa mencoba cuan maksimal. Ya. Ya, tapi memang angel. Ya. Sama udah masuk ke area oversold, ini buangannya masih gede. BNI baru merah tipis pertama kali. Ya, jadi masih paling bagus tetap Big Bang itu yang bank pemerintah ya, 3 ya, BRI ini adalah BNI. Secara teknikal ya. Ini juga sama, sudah ada peringatan ini. Dari sini ke sini naik kan? Ini muncul apa? Divergen. Dan akhirnya tutup. Oke. Nah, gampang kan? BCA belum ya Pak? BCA-nya Pak, BCA kok nggak ada Pak? Apa? BCA-nya kok nggak ada? BCA Pak. Iya lupa saya. Oke, kita lihat BCA. Coba yang tanya tadi Pak Kris toh. Iya. Dianalisa Pak Kris, BCA. Belum berubah Pak layarnya. Iya. Mana? Tuh Pak Kris, BCA. Paling cakep sih di antara semua Big Bang. Tadi kan saya kasih bank pemerintah. Skornya masih hijau, walaupun. Kalau divergennya sih sama ya Pak? Enggak ini Pak, ngikut atas ke atas, bawah ke bawah. Ya artinya masih sama, masih intake. Divergen itu ketika ini Pak, merah nih. Iya. Kemarin Ya. terakhir penutupan juga masih di atas trailing stop ya Pak. Iya. Ini bagus. Cuma kan sekarang pertanyaannya kan sama. Berarti kalau kurangi posisi juga benar dong. Iya. Ya sudah memang belum sudah belum lower low sih Pak, dari swingnya belum. Iya. Nah patokannya swingnya lower low ini lihat garis-garis tekuan ini loh, Pak Kris. Iya. Iya. Nah, memang harus nunggu swing. Ya gampangnya kalau masih di atas 11.125 sebenarnya ya masih oke. Cuma kurang-kurangi posisi sudah bener lah. Jangan kesusu masuk. Oke? Oke Pak, kasih Pak. Yo, tanyaan 1-2 saham yang teman-teman mau dilihat. Doit Pak. Doit Pak. Duit. Doit bagus. Lihat ini set lower low. Ini memang sudah jelek ya, tapi lihat. Wow. Nah, ketika dia kemarin sih lagi apik ya. Ini bagus banget nih. Long way to go nih. Maksudnya masih baru mulai. Ya kamu gantian HP, yang lain sudah ganti kok. Ganti belum layarnya udahan, yang lain? Sudah Pak. Sudah Doit yuk. Sudah Doit, histogramnya bagus banget Pak. Iya, oke nih. Bahkan baru mulai dari merah ya. Merah selesai ke hijau. Keren. Doit bagus. Baru nge-break swingnya ya Pak, swing high ya Pak? Iya, betul. Swing low, jos. Nge-breakdown chain itu saya suka. Nah, kayak gini loh. Moga-moga ada rally gini. Oke. Apalagi? Oh ini nggak boleh nanya masuknya di berapa Pak? Mau nanya masuknya di... Ya. Masuknya higher high 800 sikat terus lah. Oke. Cut loss 785. On pullback-nya 785 ya Pak? Nah. Low-nya berapa tuh? Kok 785? Bukan Bu. High-nya 800. 765. Kok malah jadi bahas ini teori dulu. Topik. Loh ya, langsung buat trading plan. Tanggung ya kan? Langsung trading plan ya Bu? Lah ya iyalah, buat Senin. Kan Minggu nggak ada ikhlas kan?
Target Pinter ya, saya sih sampai 895 doi. Reni. Oke. Oke, Pak. Terima kasih. Kasih, Pak. Masih pelajaran swing low, swing high, terus itu tadi loh trennya gimana ya? Iya Pak Chandra, ya Pak Asi, air susu, ayo, air susu Ya, apa ini Pak? Mas. Air susu enggak tahu, Pak. Wani ngomong. Masih swing high, Pak, dia, Pak. Posisinya masih swing Ya, high. masih swing high itu malah elek. Tapi divergennya sudah itu, Pak, berlawanan, Pak. Iya, betul. Ini skor Jadi, mulai jelek. ya, Tapi swing ini masih hijau ya. Nah, sebenarnya ya, jadi analisa ini adalah kalau kita punya posisi sudah dikurangi. Tapi kalau kamu mau beli nunggu mantul di angka 5.000 di support downchain-nya nih loh 5.000. Nah, mantul-mantul. Selama ini lihat, selama swingnya itu masih hijau, itu arahnya naik kok. Nah, kalau merah ya, oke. Nah, ini kan belum nge-swing nih. Besok satu kandel lagi akan keluar. Seperti apa? Tapi skornya sementara merah. tapi divergennya turun, Pak, arahnya, Pak. Iya, divergennya makanya kalau mau beli nunggu ada tanda-tanda pembalikan dulu. Ya. Di 5.000 kek. Nanti lihat dulu apakah super indikatornya jadi hijau lagi, divergennya mulai naik lagi seperti ini kan. Nah, naik. Ya. Satu kali swing high, swing low ini 5.000 ke nambah 300 rupiah loh. Lumayan 6%. Di Astra 6% kan nice. Ya kan? Oke, ya satu lagi apa? Aku boleh Ada? nggak, Pak? Ya, yang Pak Apa? BBTN, Pak. BBTN, ya udah Big Bang. Itu BBTN. Ya, skornya masih hijau. Ini malah kemungkinan mau swing low. Apa sih? BBTN ini laporannya jelek pun turunnya cuma segini ya. Nah, sebenarnya yang less impact dari outflow-nya asing tuh satu BNI, satu BTN karena asingnya nggak masuk banyak, nggak yang semakin nggak liquid semakin less impact dari outflow asing yang di Big Bang ya. Nah, bedanya BCA adalah asingnya keluar, lokalnya pada mau kan. BCA itu berapapun diburu sih. Jadi ya makanya paling bagus. Oke, kalau di antara bank pemerintah ya ini masuk oke. Cuma kan lotnya nggak bisa banyak banget duitnya, yang gede-gede nggak bisa. Ya ini sudah swing low, kemungkinan naik sih. Skornya bagus, memang divergennya masih turun ya, jadi masih akan sideways dulu. Nah, nambahnya ya kalau break 1470 atau nunggu nge-break 1495 atau nanti nunggu suku bunga BI turun lagi. Nah, itu harusnya bagus sih buat properti, buat BTN gitu. Teknikalnya cukup oke lah. Masih hijau kan garisnya. Jelas? Jelas, Iya, Pak. Pak, jelas, Pak, Pak. kalau punya barang boleh out dulu nggak, Pak? Nanti baru nampung lagi. Ya, udah untung banyak belum? Belum, Pak. Ya, nunggu kalau nggak kuat 1495 ya jual dulu. Oke, Pak. Ya. Ya, makasih. Oke ya, cukup ya. Saya harus pergi. Thank you all. Oke. See you. Terima kasih, Makasih Pak. Pak Thank you, Pak Robin. Robin. Happy Pak weekend, Robin, Pak. Weekend. happy weekend semua.
Happy weekend. Terima kasih.